Halo, apa kabar sobat sobat Aminum, sobat channel Aminum channel. Terima kasih banyak sudah stay tune di channel saya. Ketemu lagi dengan saya Lukman, masih di kota Surabaya, karena kota Surabaya ini kota tercinta saya. Buat area Surabaya, terima kasih banyak sudah stay tune, dan teman-teman sobat-sobat di seluruh penjuru tanah air Indonesia, terima kasih banyak sudah subscribe. Alhamdulillah dan Alhamdulillah, subscriber saya sudah 1000 lebih. Semoga membawa berkah. Dan kali ini saya ada di wilayah Manyar Sabrangan, Kelurahan Manyar Sabrangan. Kemarin ketemu dengan perangkat kelurahan. Jadi sempat saya berkunjung salah satu ikon di Manyar Sabrangan, diantaranya Kampung Anggur. Terus kemudian ditunjukin tempat lagi, sebenarnya ada dua. Salah satunya adalah yang ada di belakang saya, yakni jajanan pasar Manyar. Dan ada satu lagi, kalau nggak salah namanya Pelataran Manyar. Mungkin dari sini nanti saya langsung ke Pelataran Manyar. Tapi saya ingin menuntaskan di satu tempat yang ini, jajanan pasar Manyar. Tempat ini adalah salah satu fasilitas untuk para pelaku UMKM di wilayah Manyar. Jadi kelurahan setempat mencoba membuat ikon tempat yang bukan paling ya, nggak tahu ya, ini tempat yang representatif. Kalau lihat gambarnya bagus sekali, modern ya. Saya ngajak anak saya nih, nah itu UMKM itu salah satu ujung tombak perekonomian di Indonesia, di tanah air Indonesia. Bahkan mungkin bukan salah satu ya, atau bisa juga menjadi ujung tombak utama dalam pergerakan perekonomian di Indonesia. Kalau dulu ya di era Orde Baru kita digembar-gemborkan dengan koperasi dan koperasi. Untuk kali ini pemerintah mencoba membuat fokus spesifik gerakan UMKM, di mana gerakan UMKM ini diharapkan menjadi gerakan perekonomian masyarakat menengah ke bawah untuk mengangkat perekonomian keluarga menjadi lebih baik, lebih bagus, sehingga di keluarganya perputaran perekonomian keluarga menjadi sehat seperti itu. Di belakang saya ini adalah Pasar Manyar Sabrangan. Akan kita lihat ada berapa stansi di jajanan pasar Manyar ini ya. Lokasi ini sih di tengah kota ya, jadi dekat Samsat, perempatan Samsat kota Surabaya, Samsat Kertajaya, bukan Samsat yang, karena Samsat banyak ya, ini Samsat yang paling lama ya, yang lawas, jadi Samsat Kertajaya. Dari timur lampu merah langsung belok kiri aja, dari lampu merah itu ke kiri paling sekitar 50 meter, langsung aja ambil kiri. Pelataran sangat luas, jadi lihat, nah, mobil ada bisa parkir seperti ini. Oh, wah. Ini di area Pasar Manyar. Sebenarnya wilayah ini berbatasan dengan wilayah Gubeng. Nah, di belakangnya seperti ini. Jadi kelurahan setempat, kecamatan setempat menyulap tempat ini, fasumnya pemerintah Kota Surabaya menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk warga sekitar. Dan nah, di tempat ini juga difasilitasi televisi, tempat duduknya bagus. Jadi warga sekitar maupun masyarakat yang pulang kerja bisa mampir ke sini, ngopi ya, makan ketan, menikmati jajanan pasar khas Surabaya di jajanan Pasar Manyar sambil nonton bola, kalau saat ini lagi gila bola. Oke, ikut dengan saya, akan saya lihat satu persatu. Tadi saya sempat ngobrol sedikit sih, belum banyak, nanti kita akan ngobrol banyak sama dia. Oh iya, aku harus kembali ngomong aku, bukan aku ya. Saya tadi pesan ketan, ada pilihan ketannya, ada yang toppingnya keju, coklat, enggak, saya pilih yang original. Ketan ada kelapanya, kemudian dikasih taburan bubuk dari, kalau nggak kedelai mungkin ini ya, jagung ya, seperti itu. Oke sobat, ayo ikut saya menelusuri. Sebenarnya nggak banyak sih, nggak perlu ditelusuri, cuma dilihat itu mungkin akan tahu
Saya sih penasaran ya dengan tempat ini karena kemarin sempat ngobrol banyak sama lurah dari Kelurahan Manyar Sabrangan. Kalau di Kelurahan Manyar Sabrangan ada 3 ikon. Satu ikonnya adalah Kampung Anggur. Kemarin saya sudah ke sana dan wow, Kampung Anggur memang spesial. Tinggal saya menunggu kapan buah anggurnya menjadi merah. Nanti akan saya ke sana lagi ya saat anggurnya menjadi merah. Ingin ikut manen. Dan ikon satunya lagi yang kedua adalah ini, Jalan Pasar Manyar. Ini bukanya sore. Tadi sempat kesini pagi, kecelik ya. Tadi belum buka, bukanya sore. Kayaknya cocok buat kita yang habis sibuk kerja atau mungkin dari muter-muter kota Surabaya. Belum mampir yang gini ya. Parkir sangat luas. Mobil bisa parkir, apalagi motor. Wah, sangat bisa. Wah, habis ini ke tempat yang ketiga. Oke, kakek ngomong ini. Konten kreator, YouTubernya terlalu banyak ngomong. Wah, ayo ikut saya lihat satu persatu seperti apa di sana ya. Oke. Nah ini ya, tempatnya asik ya. Tadi kalau dari ini ya, ini zona Pasar Manyar. Ya. Pasar Manyar. Tempat ini memang padat sekali ya. Sebenarnya bukan padat ya, atau bukan crowd ya, karena jalannya terlalu sempit sehingga kelihatan crowdnya. Seperti itu. Jadi jalan yang sisi kanan ya, itu sebenarnya dulunya sungai, kemudian ditutup, bukan ditutup ya, dikasih pokapet, dijadikan sebuah jalan. Akhirnya jalan jadi. Nah, balik ngomong pasar ya. Nah, ini tulisannya ada tulisan parkir khusus Pasar Manyar. Ditata begitu apiknya, ada dekorasi ikon-ikon seperti ya, gambar-gambar ini ya, gambar-gambar seperti ini bisa disukai sama anak muda. Parkirnya luas, mobil 2 ini udah parkir, masih ada space yang lain, masih ada space untuk mobil-mobil yang lain kalau mau parkir. Nah, itu tempatnya, lokasinya. Jajanan Pasar Manyar, ada berapa stand ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 stand atau 5 apa? 5 counter atau 5 apa ini? 5 space ya, seperti itu. Oke, maju sedikit. Nah, ini bapak-bapak sama adik-adik, para kaula muda, para kaum lelaki lagi nonton bola. Wah. Wah, ini iya, ini ketan yang saya pesan, ketan sambal. Mantap. Ketan sambal biasa. Ternyata di sini banyak jajanannya, ada bakso. Oh, ini bakso. Wah. Porsi ini 7.000, murah ya. Aku pesen ketan sama kopi. Jadi asik ya. Jadi ngopi sore hari, ngeteh sambil ngemil, terus didampingi TV. Apalagi pas saat ada tontonan bareng gini ya, live gitu ya, bola. Wah, nikmatnya. Aku mau sedikit wawancara ngobrol sama ibu yang jualan ketan tadi ya. Oke. Seperti ini ya. Ini standar. Ibu, dengan ibu siapa ini? Ibu Tri Lestari. Kapan Bu ini dibuka Bu? Bulan September. Bulan September barusan Bu ya. September, ya, Oktober, November, Desember. 3 bulan ya, 4 bulanan gitu ya. Desember ini. Ada berapa stand sini Bu? 5 stand ya. Terus ini permanen atau diganti, digilir, gantian gitu yang jualan? Ya, tetap ya. Ini warga sekitar sini. RT berapa, RW berapa? Ini RT 7, RW 1. Diratain semua per RW dapat atau per RT dapat? Ini per RT
RT ya? Iya. RW 7 nih. RT 7. RT 7 RW 1. RW 1. Jadi pasar jajanan pasar ya? Ya. Pasar jajanan pasar. Jajanan pasar Manyar ada di wilayah RW 1 RT 7. Jadi Ibu Sri Tri, Ibu Tri Sari. Apa yang dijual di sini, Bu? Ketan. Jadi Macam-macam ketan. Macam-macam ketan. Juga ada sosis. Ada sosis. Kurma juga. Oke. Ada sasetan juga. Ketannya macamnya apa aja, Bu? Ada ketan keju. Ketan WC. Ketan ori. Ketan ori. Iya. Buka jam berapa sampai jam berapa? Bukanya jam 4 sampai jam 12. Jam 4 sampai jam 12. Wah, bisa begadang ya. ramai. Kalau rame. Malam minggu masih rame, Bu ini. Ya, Ini kan malam minggu ya, insya Allah. Apalagi ada bola ini. Iya. Harapannya kalau malam minggu rame, apalagi ada live bola, aku pasti seneng. Wah, Piala Dunia kemarin rame banget ya. Ramai. Wah, terutama warga setempat ya, untuk nongkrong, ngobrol, ngopi dan sebagainya seperti itu. Wah, menarik ya. Nggak pengen jualan yang lain nih, Bu? Apa? Ya, nanti sambil jalan. Sambil jalan. Kopi belakang. Ini ya, standnya Ibu, lihat ada ketan bubuk, ketan meses. Wah, asik ya, menarik ya. Jadi penggerak PKK Bunda, Bu Tri. Ya, Pengurusnya. Jadi yang menginisiasi yang membuat ide tempat ini jadi seperti ini siapa, Ibu? Tahu, Ibu? Kok bisa ada tempat jajanan pasar Manyar ini? Kan Dari Pemkot. Dari harapan dari tempat ini sebenarnya seperti apa, Ibu? Pinginnya ya rame terus ya. Punya tempat ini rame. Dari tempat ini adalah memang supportnya dari pemerintah Kota Surabaya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk warga sekitar ya, untuk bisnis ya. Untuk bagaimana caranya warga sekitar bisa usaha dan bisa mengangkat perekonomian keluarga seperti itu. Jadi perputaran perekonomian di kampung jalan seperti ini ya. Terima kasih Bunda. Ini semua warga RT 7 semua. Karena ini wilayahnya RW 1 RT 7, maka yang jualan sini warga RT 7. Dulunya tempat ini apa, Bu? Dulunya sini pasar. Pasar. Terus pasarnya nggak ada, ganti lapangan. Kenapa pasarnya jadi vakum? Kurang tahu sih. Tambah sepi gitu. Apa? Ya, kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Berubah lapangan jadi ya. Di lapangan langsung dirubah ini ya, dimanfaatkan secara ekonomi ya. Ya mendingan seperti ini ya daripada jadi lapangan ya. Manfaatnya nggak begitu banyak lapangan ya. Terima kasih Bunda Tri, matur nuwun sanget. Saya foto Bunda. Jadi saya barusan ngobrol sama Bunda Tri soal tempat ini ya. Di tempat ini dibuka September, tanggal berapa? Lupa ya. Jadi tempat ini hadir dari seperti ini bulan September. Jadi belum 1 tahun, masih berapa? 3 bulan, 4 bulanan ya. Jadi September, Oktober, November, Desember masih pertengahan. Jadi tempat ini jadi ramai, bisa menjadi tempatnya masyarakat setempat, warga setempat, terutama di wilayah RT 7 RW 1 itu bisa berbisnis ya, membantu perkembangan keluarga seperti itu. Wah, semoga tempat yang seperti ini bisa ditiru ya sama kelurahan-kelurahan yang lain, sama RW yang lain, sama RT yang lain. Terima kasih sudah. Ayo kita lihat lagi secara keseluruhan keliling-keliling. Nah itu bapak-bapaknya lagi menterlengi bola ya, Persebaya lagi main bola.
biasanya kan kalau pemain merasa dilanggar, wasit menyatakan layak, dia akan protes. Tapi apa yang dilakukan tapi tidak dekat ya dengan kejadian. Ini jelas seperti itu dinyatakan kali kedua. Siringo. Parkirnya luas ya, sangat luas katanya. Oke. Biswe ketani dingkur nih. Aku tak mangan ketan sih. Wow. Lagi peluang yang ketiga kalinya bagi Julio babak kedua. Kali ini sama tinggal aja masih masih oleh Saiful. Powernya memang sudah berkurang. Ini ketan sambal. Makan sambal. Bismillah. Yang lain juga sudah dijahit dengan baik ya oleh Chris Abisan Kosong. Jadi unggulan lebih Persebaya Surabaya. Paling kita lihat sisa waktu yang ada. Rangga Muslim oper ke depan. Rangga masih bisa memenangkan bola. Bangun kekuatan untuk Dewa United. Tidak tembus tadi. Siringo. Rangga. Roseli. Tidak sebuah ini. Tadi berhasil ya. Di makanan-makanan khas daerah itu perlu dilestarikan. Jadi para pedagang perlu mempertimbangkan ya. Perlu mempertimbangkan kalau tidak ingin menjual. Artinya dulu ketan yang seperti ini cuma seperti ini udah. Terus berputar lagi berkembang menjadi ketan durian. Namun sekarang dimodernisasi, dimodifikasi dengan perubahan topping disesuaikan dengan selera. Ini bukan selera ya, minat ya. Harapannya para anak muda menyukai ketan. Dikasih topping keju, coklat, macam-macam ya. Toppingnya bisa macam-macam. Kalau di tempat ini ada keju, ada mesis, tapi saya lebih senang ketan yang original seperti ini. Ada kelapa sama serbuk jagung gitu. Siringo kali ini. Dia harus banyak berlari. Ya, bertenaga yang penuh dengan kecepatan. Pertama itu sebenarnya maintain saja. Kita lihat masih cuma mencari jalan pemain Dewa United diamankan oleh Alvaro. Nikmat sekali, enak. Jadi di Surabaya ini ketan sambal itu ada beberapa tempat ya. Ada ketan sambalnya Bununu, kemudian ada ketan sambal yang di Taman Bungkul itu ya, di sebelah baratnya Taman Bungkul itu ada. Terus ada di Pasar Tembok. Rata-rata bukanya mereka sore ya, sampai malam. Tempat ini enak di janjian ketemuan, bahas apapun, bahas organisasi, bahas mau buat apa atau sekedar refreshing ketemuan teman lama. Tempat ini sangat bisa direkomendasikan. Bawa duit 100.000 bisa ngajak orang 10. 7.000 kopinya. Kalau enggak ketannya bisa dimakan rame-rame. Karena porsinya lumayan gede ya. Nggak seperti di tempat yang lain ya. Kalau di sini porsinya 7.000, porsinya lumayan gede, lumayan banyak. Bumbunya juga serius, artinya nggak sedikit banyak. Nah, kalau ketan ada bakso, ada jajanan modern, sosis telur.
mau minuman tradisional seperti kopi seperti ini, bisa minuman yang modern, boba atau yang dan habis mantap. Saya tadi ini kopi ini saya pesan bukan di Putri ya, tapi di stand yang sebelahnya ya, sama. Coba kopinya mantap. Ini kopi bukan dari kopi sasetan, tapi kopi serbuk yang kayaknya olahan sendiri ya. Kalau dia dari aromanya seperti yang ada di sasetan. Saya lebih senang kopi yang seperti ini dibanding kopi yang sasetan. Tutup karena ini dekat pasar, biasanya ada lalat yang lewat, tapi ini saya alhamdulillah nggak ada lalat yang lewat. Kacang nggak bisa mendengarkan yang satu ini, yang kacang. Besok tanggal 25 hari libur, sebenarnya bukan hari libur, minggu 25 Desember. Jadi saudara-saudara kita yang beragama Kristen maupun Protestan besok merayakan Natal. Jadi selamat aja buat mereka ya. Semoga kita masyarakat di tanah Indonesia tetap rukun seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tapi biasanya memang dari kerukunan itu ada aja godaannya. Tetap kita harus berupaya bagaimana caranya bisa rukun. Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana seperti sila Pancasila nomor 3 itu yang ketiga, persatuan Indonesia. Desember adalah penghujung tahun. Nah ini sekarang kita semua berada di penghujung tahun ya. Semoga tahun 2022 kemarin ya menjadi hikmah atas perjalanan kita ke depannya di tahun 2022. Semoga kita menjadi lebih baik. Lebih baik apanya? Ya yang paling penting di dunia ini sebenarnya kan attitude. Bagaimana caranya attitude kita itu menjadi lebih bagus daripada yang kemarin. Nggak kaya, nggak miskin, nggak muda, anak-anak, nggak tua, nggak orang biasa, nggak politikus, pebisnis, pejabat, kepala daerah, anggota dewan, pengusaha. Yang paling utama adalah attitude. Kita bisa berbagi, saling membantu, saling menolong. Contohnya seperti ini. Saya mencoba membantu menggerakkan tempat ini. Dari tempat ini tambah rame ya. Ini dulu ya ada Surabaya dan kuliah ini ya. Ojo didelok tuh video ini ya. Jadi dengan ramai gangster nggak tahu apakah ini sebuah perilaku atau bagaimana. Tentu para peneliti, para psikolog harus bisa menjawab, pemerintah tempat juga harus bisa menjawab, aparat wasit juga harus bisa menjawab. Karena tumbuh kembangnya gangster, kemudian beberapa perilaku arogan dan seterusnya mulai banyak. Tidak tahu gejala apa ini, apakah dari buah hasil dari tontonan-tontonan atas kecanggihan teknologi informasi atau seperti apa. Yang pasti semua itu adalah permasalahan
yang kita hadapi semua, dan kita harus saling bahu membahu seperti apa yang disampaikan Pak Eri, Wali Kota Surabaya. Gangster permasalahannya adalah bagaimana caranya mereka dirangkul kembali. Mereka adalah generasi penerus bangsa ini, generasi Arek Surabaya. Coba caranya mereka bisa menjadi positif. Seperti itu. Nah, itu ya. Stand-stand yang lain mulai buka. Tadi cuma 3 stand yang buka. Jadi stand yang paling ujung sudah mulai buka. Stand yang belakang saya ini miliknya Ketua RT. Sekarang buka. Dan saya akan ngobrol sama Ketua RT-nya. Bisa atasi rambut rontok. Kita tes dan micellar baru dengan kalsium yang bikin rambut kuat. Dengan Dove, rambut tidak mudah patah. Rambut terbukti lebih kuat dan tanpa letek. Coba Dove micellar baru. Surabaya itu kota pahlawan. Dari dulu dikenal seperti itu. Kisah heroiknya arah-arah Surabaya itu mulai zaman kerajaan sudah ini ya, sudah terkumandangkan dengan bagus di era Majapahit, di era perjuangan sebelum kemerdekaan. Bahkan di saat negara ini mempertahankan kemerdekaan 45 ke atas, 48, yang terkenal dengan pertempuran 10 November. Surabaya terkenal dengan kota pahlawan. Bahkan kalau kita tahu ya cerita tentang Tugu Pahlawan, kenapa Tugu Pahlawan itu disimbolkan dengan semacam tongkat dengan ujung yang runcing di atas, kemudian bagian bawah ini ada yang lebar. Kalau kita lihat sepintas ya, seperti paku. Berarti paku kan ya? Paku. Saya sempat dengar waktu itu kalau nggak salah ya. Jadi saya naik bis kota Surabaya dulu Damri ya, sekarang nggak ada Damri. Kemudian ada seorang kakek-kakek bercerita kepada cucunya, waktu itu kita melintas dengan bis kota itu dari Perak menuju ke selatan, dan bis itu melintas di Tugu Pahlawan sambil nunjuk ke Tugu Pahlawan. Si kakek cerita, jadi cerita ke cucunya, itu adalah simbolnya arek Surabaya. Jadi arek Surabaya itu seperti paku yang dibalik. Kenapa seperti itu? Jadi siapapun yang nginjak, mengintimidasi neko-neko arek Surabaya, iya akan dengan dirinya sakit sendiri. Digambarkan seperti Pak Wali, ya digambarin sendiri aja. Ada paku kebalik ujungnya ke atas. Kalau kita injak ya kita sendiri yang akan sakit. Itulah arek Surabaya. Jadi jangan coba-coba injek-injek arek Surabaya. Itu adalah ikon semangat arek Surabaya waktu itu dapat dimana. Makanya sama Pak Karno dibuatkanlah Tugu Pahlawan. Digambarkan arek Surabaya seperti itu ya. Jadi itu sepertinya gambaran bagaimana arek Surabaya mempertahankan Surabaya di pertempuran kemerdekaan. Pada waktu itu kalau nggak salah sejarah menyebutkan Surabaya dibombardir oleh sekutu. Jadi sekutu itu lebih dari satu ya. Hingga waktu proses datangnya sekutu ke Surabaya lautan api. Sehingga ada beberapa ikon di Surabaya itu menjadi simbol-simbol pertempuran di era itu. Ada jembatan merah, ya. Kemudian ada sejarah Tereng Jenderal Malabi yang mati di era itu, dan sebagainya. Kemudian perubahan tata kota Surabaya yang
pasca dibombardir sama Sekutu, di mana Sekutu waktu itu menempatkan kapal-kapal perangnya dari Tanjung Perak dan moncong meriamnya diarahkan ke kota Surabaya. Belum lagi pesawat-pesawat tempurnya. Sementara itu masyarakat Surabaya yang baru merdeka tentu persenjatanya sangat tinggi sekali. Akan digambarkan hari ini ya, cukup dengan bambu runcing. Wallahu a'lam ya. Artinya sebenarnya bukan cukup dengan bambu runcing, artinya ketika mereka bertempur, logikanya pasti ada ini ya, lowongan menjadi relawan, lowongan untuk menjadi relawan-relawan yang mau bertempur melawan Sekutu. Karena senjatanya tidak cukup, ya karena ya apa saja yang ada di rumah diambil. Karena waktu itu mungkin Surabaya banyak pohon bambu, sehingga bambu itu yang paling representatif untuk dijadikan sebuah senjata. Karena bambu itu kalau diruncingkan sangat tajam, benar tak tajam. Oke, hari Surabaya Pak Sabtu, terima kasih banyak sudah lihat video saya hari ini. Singgah di video saya melihat pasar jajanan Manyar Surabaya. Makasih banyak. Nah, dengan Ibu siapa? Saya dengan Ima, Mas. Bu Ima. Ya. Ibu Ima ini salah satu pemilik di stand jajanan pasar Manyar. Jadi apa Bu yang dijual di sini, Bu? Saya jual Burger, ya. pisang burger, Roti bakar, pisang keju, pisang goreng, wedang uwu. Ya, wedang uwu itu kita punya wedang rempah namanya. Oh, itu Ada kopi meracik Arab. sendiri, Bu, wedang uwunya? Ya. Wedang uwunya meracik sendiri, sama kopi Arab. Ya, Wah, kopi Arab. asik. Harusnya tadi pesan kopi Arab. Tapi Ada saya udah juga pesen kopi. Mariam. Oh, Mariam, roti Ya. Mariam ya. Wah, menarik ya. Ibu ini pas barengan. Itu pas begitu buka juga langsung ini apa cuman baru? Ya. Bukan ya? Pas baru bareng ya? Semua baru. Semua baru ya? Ya. Dari September yang lalu ya untuk waktu Insya apa? Allah ya September ya. Sampai nggak terasa bulannya Pak. Baru sebenarnya. Baru sebenarnya. Ya. Terus yang beli siapa aja, Bu? Kalau dari sini itu dari orang luar juga ada. Ada Terus ya? kita peminatnya juga kita panggil teman-teman. Oh, oke. Jadi Kayak teman kita SD. Paket, iya. Jadi kan itu lebih itu ini ya, banyak. lebih banyak untuk bisa meramaikan tempat ini. Artinya tempat ini di Woro-Woro juga ya. Ya betul. Oke. Ada sosial medianya enggak, Bu? Jajanan Pasar Surabaya. Dibuatin khusus enggak? Atau bagaimana? Belum. Kalau itu Kurang lebih. Ketuanya ada juga. Jadi nama kedainya ini apa, Bu, kedainya, Bu? Saya punya kedai Arbis. Arbis. Apa Arbis itu, Bu? Itu nama anak saya sih Arfa Oh, Bisma. Arfa Bisma. Insyaallah Kedai ini berkah. diambil dari nama anaknya, insya Allah berkah. Jadi Buat anaknya. ada khas di sini ya. Jadi wedang rempah, Ya, kemudian wedang rempah, terus ada kopi Arabnya. ya. Kalau mau cemilannya ada burger, ada sosis, ada roti Mariam. Iya. Ada lagi apa, Bu? Pisang goreng ada. Yang berat-berat apa, Bu? Nggak ada makanan berat? Nggak Nggak ada. Wah, Ringan-ringan. ringan-ringan. Sehari berapa, Bu? Kira-kira, Bu? Kalau sehari itu ya memang tergantung sih Ya. ya. Kan ini masih baru kita. Iya. Paling enggak ya 40.000. Oh, jadi perlu diangkat ya ini benar, Bu ya. Iya. Bagaimana cara tempat ini bisa Kan masih baru. iya. Kan dari luar itu masih belum banyak peminatnya. Cuman kalau hujan itu kadang-kadang orang kan iya. banyak itu parkirannya kan lebar. Iya. Sebenarnya enak ya, parkiran lebar, tempatnya juga luas, tempat duduknya juga banyak. Terus ada TV-nya. Insya Allah nanti kalau banyak orang kan kita juga banyak yang beli. Oke, harapannya ke depan apa, Bu Ima? Banyak ke depan Insya Allah apa ya? Semoga berkah dan Semoga berkah karena ini menjadi sumber perekonomian keluarga seperti itu, Bunda. Iya. Bunda, terima kasih banyak. sama-sama.
Bunda yang bisa jualan di sini siapa? Kalau dari jualan sini dari warga yang warga MBR. Warga MBR. Dari kelurahan yang mana ditunjuk. Berarti kelurahan sudah memilih ya siapa yang kayaknya diprioritaskan untuk bisa jualan di sini ya. Iya. Oke. Jadi sobat kawan teman, jadi informasi dari Bu Ima, jadi yang jualan di tempat ini ya ada 5 space ini memang diprioritaskan untuk warga MBR, jadi mereka yang benar-benar butuh ya. Itu dibantu perekonomian. Anaknya berapa Bu? 2. Suaminya kerja apa Bu? Oh, jadi suami beliau security di salah satu perusahaan di Surabaya. Enggak, usahaan. Oh, di perusahaan. Minim. Jadi memang seperti ini harusnya ya. Jadi fasilitas yang seperti ini ya, atau fasilitas umum atau fasum miliknya pemerintah Kota Surabaya bisa dioptimalkan untuk masyarakat yang masuk kategori MBR. Jadi jempol buat Pak Erik. Salut kalau di Surabaya ada 1000 tempat seperti ini ya. Satu stand ada 5, sudah ada 5.000 warga MBR yang terbantukan perekonomiannya. Kalau di mall siapa yang punya duit ya, tapi kalau seperti ini enggak. Siapa yang paling butuh dibantu perekonomiannya ya memang harus dibantu ya, seperti ini. Oke, makasih Bu Ima. Anaknya kok berapa aja Bu sekolahnya? 5. Anaknya masih SD Bu Ima ya. Oke, matur suwun. Wah, jadi belum nggih. Jadi memang harusnya seperti ini ya. Jadi bagaimana tempat yang seperti ini, tempatnya luas, jadi dioptimalkan untuk roda perekonomian warga setempat. Dan ini memang skupnya tidak dibikin luas ya, jadi, cuman wilayah RT 7 RW 1. Ada Bu RT, saya coba wawancara dengan Bu RT ya. Bunda. Salam kenal Bunda, saya Lukman dari Amiluk Channel. Jadi ingin ngobrol banyak tempat ini karena kemarin sempat ngobrol sama kelurahan, katanya di Manyar Sabrangan ini punya beberapa tempat baru, di antaranya Jajanan Pasar Manyar, kemudian ada pelataran Manyar itu. Kalau Jajanan Pasar Manyar ini memang dipakai untuk UMKM yang ada di wilayah sekitar ini ya. Masalah ini perbatasan sama Gubeng ya? Iya benar. Saya sekarang dengan Bu RT. Bu RT-nya atau istrinya Pak RT? Bu RT-nya. Ini RT-nya perempuan. Wah. Emansipasi sekarang memang ya. Jadi RT nggak harus laki-laki. Wanita itu harus maju di depan. Wanita itu harus maju di depan. Iya. Jadi wanita itu bisa aku bisa, nggak cuma laki-laki yang bisa. Iya. Karena sekarang kalau bisa itu wanita harus berjalan. Bunda, kalau boleh tahu namanya Bunda? Oh iya, nama saya Ibu Dari. Ibu Dari. Iya, kebetulan saya RT 7 RW 1 Kelurahan Manyar Sabrangan. Kebetulan saya juga punya stand. Iya. Ada 5 stand bulan ini ya? Benar, iya. Kebetulan masih disiapkan 5 dulu untuk perkembangan selanjutnya. Rencananya berapa? Kita belum tahu. Kan sementara katanya dari Pak Lurah sendiri katakan kita siapkan dulu ini, kita lihat ke depannya. Kedepannya seperti apa ya? Prospeknya seperti apa ya? September ya? September tanggal 23. Tanggal 23 September. Banyak yang ngantri nggak punya tempat ini? Oh banyak sekali, sangat banyak sekali. Kebetulan ya mereka rezekinya dari teman-teman. Yang menentukan yang bisa jualan ini siapa? Bunda sendiri atau dikurasi atau dikoreksi sama LPMK. LPMK ya? Kebetulan kalau ini kan sebenarnya yang mengelola adalah LPMK. LPMK. Iya. Jadi kalau saya hanya mengajukan, jadi setiap RW itu mengajukan ke LPMK. RW kan nawarin ke RT-nya, jadi yang mengajukan itu RT. Berarti ini wilayahnya RT 7 ya? RW 1. Cuman hanya untuk RT itu tutup atau untuk RT yang lain? Sebenarnya semuanya bisa. Semuanya bisa. Mungkin kebetulan aja rezekinya dari RT 7 kan berdekatan dengan wilayah. Kalau bisa kan jangan sampai jauh-jauh. Jauh-jauh. Iya, nanti kan kalau yang angkut-angkutnya terlalu bagaimana. Tadi sempat ngobrol sama Bu Ima. Jadi yang jualan di sini ada
adalah warga-warga yang MBR. Iya benar. Jadi kebetulan ini kan dikunjungkan untuk MBR. Waktu itu dulu MBR namanya. Sekarang kalau nggak salah sudah diganti namanya ya. Gamis ya. Warga miskin. miskin. Jadi untuk mengangkat derajatnya para pemain. Jadi Bagus kok programnya. Program ini sangat membantu warga Surabaya yang perlu dibantu. Iya betul. Seperti ini. Iya. Jadi Masyarakat berpenghasilan dan masyarakat bagaimana berpenghasilan, caranya bagaimana bisa- Pak Wali Kota mempunyai program bisa menjadi warganya siapa maksudnya penghasilnya sudah nggak rendah lagi bisa tinggi Bisa, lagi Mas. ya. Beginilah programnya. yang buka Mencapai- kemarin siapa Bunda? Tempat ini. Sebenarnya yang buka itu awalnya itu Pak Erik. Cuman kan Erik. Pak Erik kan yang di pelataran, Di pelataran, itu. Iya, iya. jadi sebenarnya bukanya itu bareng. Barengan. Cuman waktunya mungkin nggak sempat sampai ke Nggak sini. sempat sampai ke sini, cuma di pelataran aja Iya, ya. Di Zoom. Di Zoom. Jadi harap Pak Erik. tetap Pak Erik ya. Nggak tahu persis nanti ini mau didata jadi seperti apa, berapa Kita tidak tahu. nggak tahu persis ya. Nah, sementara kita menerima aja yang diberi seperti ini, tidak terlalu banyak menurut Sampai jam berapa Bunda ini? sampai jam 12. Sampai jam 12. Jadi potensi untuk bisa dipakai ini ya, dapat income dari ibu-ibu dengan jualan sore ya. Iya. Harapannya kan seperti sore ya. Mungkin pagi aktivitas yang lain dan sore itu buasan. Kalau sebenarnya kalau jualan sih sebisanya ya, karena kan kita kalau siang kan di sini kan juga panas. Jadi meskipun dibuat siang pun kalau pengunjung sendiri tidak tidak nyaman kan Tidak juga nyaman. nggak enak. Harapannya ke depan apa? Harapannya yang pasti ya tempat ini bisa lebih ramai, terus habis itu yang lainnya juga wilayah-wilayah lainnya itu juga bisa digunakan sama lah, bisa membantu UMKM ya para MBR yang ada di Surabaya. Saya akan ngomong soal RT perempuan ini. Iya dong, perempuan. Yang berapa periode ini? Periode Jalan kedua ini. kedua ini ya. Iya, jalan kedua. Beliau ini dipercaya lagi menjadi ketua RT untuk periode 2023-2027. Iya benar. 5 tahun ke depan, karena pemerintah Kota Surabaya membuat kebijakan baru. Tadi masa kerja RT, RW sama FMK dulu 3 tahun ya, sekarang Iya, menjadi 5 sekarang tahun. menjadi 5 tahun. Sekarang RT RW hanya lebih ini ya, bisa lebih difokuskan. Iya. Hingga RT RW sama FMK itu harus membuat laporan. Iya, benar Pak. Sampai kok tahu. Tahu. Saya Sampai RT juga. Oh, RT di mana Pak? Di Sidosermo. Sidosermo. Iya. Itu RT. Saya juga berada Berikutnya. Di laporan setiap bulan. Itu laporan sebulan. Kalau nggak lapor, Bunda umur berapa Bunda? 36. 36. 37 jalan besok. 37, masih kepala 3 belum jadi kepala. Bapak berapa? Saya udah kepala 4. Ya Pak, masih muda lah. Memang sekarang itu saatnya generasi muda yang harus maju. Apa yang kok laki-laki enggak ada yang mau atau bagaimana? Sebenarnya kalau yang laki-laki ya ada yang mau. Ada ya? Kebetulan mungkin warga itu mempercayakannya. Ini ya, nanti semua itu dilihat dari kinerja sebenarnya. Iya. Jadi, warga menghendaki yang seperti apa. Di mana ada salah satu sosok yang peduli dengan warganya, insya Allah masih akan didukung. Jadi harapannya bisa membantu masyarakat sekitar ya, untuk sangat terutama pertolongan di Surabaya. Oke, ini karena Bunda mau dari luar sama. Ini sekarang kan malam soalnya ada acara itu pemilihan LPMK. Oh, gitu. Jadi kebetulan kan kita Siap. panitia jadinya Bunda, sekali lagi Bunda siapa? dari Bunda Dari. Nomor Iya. HP-nya sebutin Bunda. Nomor HP saya 0821 4121 7347. Jangan lupa mampir ya ke jajanan pasar. Yuk ramaikan dan sejahterakan para UMKM MBR yang ada di sini. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Matur suwun Kak. Terima kasih. Matur suwun Bapak. Matur suwun. Nanti kapan saya mampir ke sini. Oke, Ada siap, pengalaman. Pak. Ditunggu ya, Pak, ya. Iya. Jadi ternyata di luar dugaan. Jadi yang apa ya, yang jadi ketua RT di tempat ini adalah seorang Kartini. Orang Kartini dari kota Surabaya. Oh ya, kalau kalian tahu Kartini itu sebenarnya punya darah Surabaya karena mbahnya Kartini itu orang Surabaya dan makamnya ada di situs pemakaman Bungkul dekat sama makamnya Mbah Bungkul. Sebelah baratnya makam Mbah Bungkul itu ada Tumenggung siapa gitu. Itu adalah leluhurnya Kartini. Jadi, saya sempat baca sejarahnya. Kalau nggak percaya silakan ke sana. Oke, RT Surabaya seperti apa yang disampaikan sama Bunda Dari tadi. Ayo Kulino ini melihat tempat ini, nongkrong di tempat ini
karena jajannya cukup lumayan komplit ya. Jadi ada ketan sambal. Biasanya harus Surabaya yang sengaja mangan ketan sampai ngopi yo nang kene ngopi. Matur suwun. Terima kasih sudah menemani saya di jajanan Pasar Manyar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek Surabaya mlaku-mlaku ning Manyar Sabrangan. Ojo lali mampir ning jajanan Pasar Manyar. Mangan ketan sambal. Ambek ngombe wedang tuh.